Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. Saya doakan semoga yang masih jomblo segera mendapatkan jodohnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Manusia mungkin saja ada yang sengsara hidupnya di dunia. Miskin, tidak punya jabatan, dan tidak bergelimang harta. Tapi tidak ada yang tahu kehidupan di akhirat kelak. Sebab tidak ada yang bisa memastikan amal yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah nyata yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang seorang pemuda miskin dan buruk rupa. Bahkan di usianya yang ke-35 tahun, dia belum juga menikah. Inilah kisah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zahid radhiyallahu anhu, yang jenazahnya diperebutkan bidadari-bidadari surga. Dalam versi lain, ia disebut bernama Julaibib. Sosoknya dikisahkan sebagai pemuda buruk rupa yang juga tidak jelas asal-usul keluarganya. Dahulu di Arab Saudi, suku adalah salah satu hal yang benar-benar dipertimbangkan dalam hal pernikahan. Jadi tidak mengherankan jika selama hidupnya, Zahid terus saja menjadi jomblo. Tidak ada orang tua yang bersedia menikahkan putrinya dengan Zahid, yang hanya seorang pemuda miskin dan buruk rupa. Namun ketakwaan Zahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu ditanyakan lagi. Ia selalu berada di barisan terdepan saat sholat dan ketika jihad, yakni berperang melawan orang-orang kafir. Zahid tinggal di teras Masjid Madinah. Suatu hari ketika Zahid sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah datang dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian berkata, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau tampak sendiri saja." Zahid terkejut dan menjawabnya dengan gugup. "Allah bersamaku, wahai Rasulullah," jawab Zahid. "Wahai Zahid, bukan itu yang aku maksud, yang ingin aku tanyakan. Kenapa engkau membujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zahid dengan jujur mengakui bahwa dia merasa pesimis ada seorang wanita yang mau menerima lamarannya. Dia merasa demikian karena kondisinya yang miskin dan penampilannya yang buruk rupa. Setelah mendengar jawaban Zahid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah satu sahabat untuk membuat surat lamaran kepada Zulfa binti Sa'id, seorang wanita cantik dan putri dari bangsawan kaya di Madinah. Kemudian setelah surat lamaran itu selesai ditulis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zahid untuk menyerahkannya kepada Sa'id, ayah dari Zulfa. Setiba di sana ternyata Sa'id sedang kedatangan tamu lain. Maka usai mengucapkan salam, Zahid menyerahkan surat tersebut tanpa masuk ke dalam rumah. "Wahai Sa'id, saudaraku, aku membawa surat untukmu dari Rasulullah yang mulia," kata Zahid. Sa'id menjawab, "Ini adalah kehormatan bagiku." Kemudian surat itu dibuka dan dibacanya. Sa'id sangat terkejut saat mengetahui bahwa surat tersebut berisi lamaran Zahid untuk anaknya. Karena dalam tradisi bangsa Arab selama ini, perkawinan yang biasanya terjadi adalah seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan lagi. Orang yang kaya harus kawin dengan si kaya juga. Itulah yang dinamakan sekufu, sederajat. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihatku berbohong?" Dalam suasana demikian, Zulfa datang dan bertanya, "Ayah, mengapa engkau tampak tegang menghadapi tamu ini? Apa tak lebih baik bila ia disuruh masuk?" "Anakku, ia adalah seorang pemuda yang sedang melamarmu. Dia akan menjadikan engkau istrinya," kata Sa'id kepada anaknya. Di saat itulah Zulfah melihat ayahnya, ia pun menangis sejadi-jadinya. "Ayah, banyak pemuda lain yang lebih tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku. Aku tidak mau menikah dengan pemuda ini, ayah," jawab Zulfah merasa terhina. Sa'id pun berkata kepada Zahid, "Saudaraku, engkau tahu sendiri anakku merasa keberatan. Bukannya aku hendak menghalanginya, maka sampaikanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh ayahnya,
Tiba-tiba Zulfah berhenti menangis dan bertanya, "Mengapa ayah membawa-bawa nama Rasulullah?" Kemudian Said menjawab, "Pemuda yang datang melamarmu ini datang karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Zulfah segera mengucap istighfar berulang kali dan menyesali kelancangannya. Dengan suara lembut, wanita muda nan cantik itu berkata kepada sang ayah, "Mengapa ayah tidak mengatakannya sejak tadi bila yang melamarkan pemuda itu adalah Rasulullah? Kalau begitu keadaannya, nikahkanlah aku segera dengannya. Karena aku teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Al-Quran Surat An-Nur ayat 51. Akhirnya setelah itu, Zahid pulang dengan hati yang penuh sukacita. Sesampainya di Masjid Madinah, dia sujud syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat betapa cerianya Zahid lebih bahagia daripada sebelumnya. Kemudian Zahid menceritakan kepada Rasulullah bahwa lamarannya telah diterima. Rasulullah pun bertanya kepada Zahid tentang kesiapannya untuk menikah. Zahid mengatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Namun, Rasulullah memberinya petunjuk untuk mendatangi sahabat yang lain dan meminta bantuan uang untuk keperluan pernikahannya. Rasulullah pun menyuruhnya pergi ke rumah Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan sejumlah uang yang cukup, Zahid kemudian pergi ke pasar untuk belanja persiapan pernikahan. Namun sesampainya di pasar ada kabar bahwa orang kafir akan menyerang. Zahid pun bingung antara menikah atau ikut berjihad di jalan Allah, sebab pernikahan akan dilangsungkan beberapa jam lagi, tepatnya di malam hari. Melihat sahabat yang lain sudah mulai bersiap-siap, akhirnya ia memilih ikut dalam peperangan, berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan uang untuk biaya pernikahannya ia gunakan untuk membeli baju besi dan beberapa peralatan perang. Singkat cerita, peperangan pun berlangsung dan akhirnya dimenangkan oleh pihak kaum muslimin. Dari sejumlah kaum muslim yang gugur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jenazah bersimbah darah tergeletak di atas pasir. Setelah dilihat raut wajahnya, ternyata Zahid, pemuda yang sebentar lagi akan menikah, tetapi memilih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terharu dan meletakkan kepala Zahid di pangkuannya. Beberapa saat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum karena beliau menyaksikan ruh Zahid diperebutkan oleh bidadari. Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah, ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun meneteskan air mata. Mendengar kabar kematian Zahid, Zulfah tulus berucap, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Walaupun aku tak dapat mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat kelak." Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Demikian kisah Zahid radhiyallahu anhu, pemuda miskin dan buruk rupa yang sempat terhinakan di dunia. Namun pilihannya berjihad mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tentu saja syahid, para bidadari surga pun berebut menginginkan sosoknya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.